Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari semua. Kembali lagi bersama dengan saya Fikari Sabetnego dalam Resapi Renungan Sabtu pagi. Bapak Ibu dan juga saudara-saudari sekalian, tentunya kita mengenal siapa itu Ayub. Seorang tokoh Alkitab yang diuji oleh iblis atas perizinan Tuhan, di mana ia harus kehilangan segalanya. Dan disitulah Ayub menyadari bahwa hal buruk bisa terjadi pada semua orang, bahkan terhadap orang baik pun. Tapi ketika hal buruk yang terjadi, Tuhan tidak serta-merta diam, tapi Tuhan memulihkan keadaan Ayub seperti semula. Pada pagi hari ini kita tidak akan hanya membahas tentang Ayub, tapi juga tentang keturunan Ayub. Salah satunya adalah Karen Hapuk yang merupakan salah seorang dari 3 putri Ayub, yang setelah Ayub sudah pulih, ia dikaruniai 3 orang putri di samping 7 anak laki-laki. Kini marilah kita buka Alkitab kita dari kitab Ayub 42. Ayub 42 ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-15. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Karen Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, tentunya kalau kita melihat Alkitab kita, hanya sedikit pembahasan tentang perempuan. Tentunya di dalam Alkitab juga ketika ada peristiwa Adam dan Hawa, di mana Hawa yang membawa buah terlarang kepada Adam dan juga akhirnya membuat Adam memakan buah tersebut. Hal itu meninggalkan sebuah stigma perempuan itu jelek. Dan stigma itu hidup di dalam Alkitab kita, bahwa ada pandangan di dalam masyarakat Yahudi bahwa perempuan itu selalu dieratkan dengan yang namanya kejahatan. Tapi tidak semuanya yang tercatat di dalam Alkitab seperti itu. Kalau kita melihat Karen Hapuk beserta dengan saudari-saudarinya yaitu Yemima dan Kezia, kita bisa melihat bagaimana ternyata perempuan itu diberikan sebuah harta warisan oleh Ayub. Bila kita melihat ayatnya yang ke-15, Ayub memberikan Kezia, Yemima dan juga Karen Hapuk sebuah milik pusaka. Tentunya hal ini merupakan hal yang tidak familiar, hal yang berbeda, agak lain daripada orang-orang yang ada di zaman Ayub. Kalau kita melihat ketiga putri Ayub ini, tentunya nama mereka pun memiliki berbagai macam arti dan juga terinspirasi dari kehidupan orang-orang Timur Tengah. Yemima terinspirasi dari anggunnya dan sangat menawannya sesosok hewan yang ada di Timur Tengah. Kezia terinspirasi dari kayu manis kasia yang memiliki aroma yang harum di Timur Tengah. Lalu Karen Hapuk terinspirasi dari kosmetik yang biasanya disimpan di tanduk binatang yang lumrah di kehidupan orang-orang Timur Tengah. Tentunya 3 nama ini memiliki sebuah penghayatan dan rasa syukur atas menawannya alam dan warisan budaya pada saat itu sebagai ungkapan syukur.
Namun kalau kita melihat stigma negatif terhadap perempuan tetap saja hidup di dalam Alkitab, dan inilah yang ingin dibantah salah satunya dengan kehadiran ketiga putri Ayub ini. Meskipun cuma muncul di saat-saat akhir pasal kitab Ayub, kita tentunya memiliki keterbatasan untuk memahami, terutama memahami Karen Hapuk. Siapakah dia? Oleh karena itu, saya melakukan sedikit research, sedikit penelitian. Tentunya saya melihat berbagai sumber lain, dan dari sumber yang saya temukan ada sumber dari salah satu ahli tafsir Yahudi, ahli kebudayaan Yahudi, di mana ia berkata kalau di dalam tulisan-tulisan lain terdapat keterangan tentang ketiga putri Ayub ini. Kalau kita melihat dari keterangan ahli ini, terdapat 3 poin. Yang pertama, pewarisan milik pusaka Ayub. Pewarisan milik pusaka Ayub kepada perempuan ini merupakan sebuah hal yang tidak lumrah, dan oleh karena itu ini dapat menggambarkan sebuah gerakan di mana Ayub melakukan sebuah hal yang sangat berlawanan dengan masyarakat pada saat itu. Para penafsir ada yang berpendapat kalau hal yang diwariskan ini adalah harta material atau sebuah mahar gitu ya, rumah dan segala macam sebidang tanah. Tapi kalau menurut literatur Yahudi, berdasarkan sumber tulisan-tulisan yang ada di Yahudi, ada tulisan yang berkata kalau yang diwariskannya Ayub kepada ketiga perempuan ini, ketiga putrinya ini adalah sebuah benang, kumpulan benang yang berkilauan. Tapi kalau melihat dari filosofinya orang Yahudi, sekumpulan benang ini memiliki sebuah arti bahwa terdapat adanya hubungan ayah dan anak, hubungan yang istimewa di mana kain benang ini dipercaya merupakan sebuah benang-benang yang digunakan Ayub dari kain yang ia gunakan untuk pulih dari penyakit kulit yang pernah ia alami. Benang-benang itu juga dipercaya merupakan sebuah benang-benang yang membuat anak-anaknya dapat menyaksikan hal lain yang tidak disaksikan oleh ketujuh orang anak laki-laki Ayub. Salah satunya adalah benang yang dikasih ke Karen Hapuk, di mana akhirnya Karen Hapuk dijelaskan dalam tulisan tersebut bisa berbahasa menggunakan dialek surgawi, di mana ketiga putrinya ini ikut serta dalam puji-pujian surgawi ketika Ayub meninggal dan rohnya diangkat ke surga. Dari sini kita bisa melihat bahwa stigma perempuan itu buruk dapat terpatahkan di tengah-tengah masyarakat Timur Tengah lewat hadirnya ketiga perempuan putri Ayub ini. Dari sinilah kita belajar bahwa perempuan juga memiliki peran. Perempuan itu tidak lemah. Perempuan bahkan diberi kepercayaan dan memiliki pengalaman yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Dan hal itulah yang membuat perempuan menjadi istimewa. Oleh karena itu, dari kisah Ayub dan ketiga anak perempuannya ini, marilah kita berefleksi agar kita bisa memperhatikan keluarga kita,
dapat mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita, baik perempuan ataupun laki-laki. Janganlah kita pilih kasih, marilah kita menjadi keluarga yang senantiasa dapat tumbuh bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya kita dapat menerapkan kisah hidup dari Ayub dan anak-anaknya ini. Kiranya kita tumbuh menjadi keluarga yang saling melengkapi, tidak pilih kasih, dan dapat mengembangkan potensi masing-masing anak yang ada di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berjalan melangkah bersama dengan Tuhan, dengan keluarga memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kini marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas firman yang boleh kami dengar. Kiranya apa yang kami dengar melalui renungan pagi ini dapat menjadi inspirasi bagi kami. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami. Kiranya Engkau tuntun dan sertai kegiatan yang akan kami lakukan pada hari ini. Dengan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa di resapi selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.